Semeton apakah sebenarnya penyebabnya yang menyebabkan Hindu dan Islam di Asia Pasifik sering terlibat konflik? Dan dilansir dari thediplomat.com menuliskan asal-usul konflik Hindu-Muslim di Asia Selatan dan apa sebenarnya asal muasal permusuhan antara dua agama terbesar di Asia Selatan ini. Akhir-akhir ini menjadi mode di beberapa kalangan, khususnya di kalangan individu yang dibanjiri pemikiran pasca kolonial, untuk menyalahkan konflik saat ini antara India dan Pakistan, dan lebih umum perselisihan antara umat Hindu dan Muslim di Inggris dan kebijakan kolonial kerajaan Inggris dalam kata Shashi Tharoor, seorang anggota parlemen India, proyek kolonial Divide and Impere atau pemecah belah dan kuasai, mengobarkan antagonisme agama untuk memfasilitasi kelanjutan pemerintahan kekaisaran dan mencapai puncaknya yang tragis pada tahun 1947. Beberapa akademisi melangkah lebih jauh dengan alasan bahwa identitas religius umat Hindu dan Muslim di anak benua itu dibangun oleh Inggris, dan dengan demikian perselisihan selanjutnya antara kelompok-kelompok ini adalah fungsi dari kebijakan ini. Dengan kata lain, sebagian besar masalah geopolitik dan etno-agama kontemporer di Asia Selatan termasuk konflik Kashmir, pembagian British India menjadi India dan Pakistan, dan perselisihan komunal antara umat Hindu dan Muslim adalah hasil dari pengaruh Barat. Dalam pandangan ini, setiap orang di Asia Selatan hidup bersama secara relatif harmonis sebelum abad ke-19. Seringkali kebijakan Inggris seperti keputusan tahun 1909 untuk memberikan Muslim India pemilih yang terpisah dari Hindu dalam memilih lokal atau pemilihan lokal, serta peran Inggris dalam pemisahan India tahun 1947 dikutip sebagai bukti dari kebijakan ini untuk menabur konflik antara orang India. Namun di sisi lain, karya sejarawan Spray Ajay Verghese, asisten profesor ilmu politik di University of California, telah menunjukkan bahwa daerah-daerah di India yang sebelumnya diperintah oleh negara-negara pangeran memiliki lebih banyak kerusuhan komunal daripada provinsi-provinsi di India yang diperintah langsung oleh raja. Gagasan tentang keharmonisan dan persatuan komunal terbang di hadapan bukti sejarah dari literatur asli, serta ingatan dan interpretasi orang Asia Selatan sendiri tentang identitas dan tentunya sejarah mereka sendiri. Raja Inggris bukanlah rezim totaliter yang memiliki kemampuan, bahkan jika diinginkan, untuk menciptakan konflik dari seluruh kategori agama dari ketiadaan di Asia Selatan. Itu adalah identitas yang sangat kompleks yang merupakan hasil dari interaksi antara kepentingan Inggris, kelompok lokal dan penguasa, pangeran, dan seiring berlalunya abad ke-19, gerakan terorganisir dari profesional India kelas menengah seperti yang dicatat oleh blogger dan ahli genetika Rajiv Khan yang sangat berfokus pada Asia Selatan. Alasan saya tidak sabar atas dakwah terus-menerus dari Inggris adalah karena elit Asia Selatan memiliki hak pilih mereka sendiri dan sejarah mereka sendiri jauh sebelum Inggris menjadi kekuatan utama di anak benua itu dan mempertahankan hak pilihan itu setelahnya. Pemisahan India dan konflik atas Kashmir, sebuah negara pangeran mayoritas Muslim yang diperintah oleh sebuah dinasti Hindu, didorong oleh kepentingan dan filosofi lokal, termasuk teori dua negara yang menyatakan bahwa Muslim di British India harus diberikan negara mereka sendiri, Pakistan. Menurut Muhammad Ali Jinnah, pendiri Pakistan, umat Hindu dan Muslim memiliki dua filosofi agama yang berbeda, kebiasaan sosial dan tradisi sastra. Mereka tidak menikah atau makan bersama, dan memang mereka berasal dari dua peradaban berbeda yang sebagian besar didasarkan pada gagasan dan konsepsi yang saling bertentangan. Pandangan tentang umat Hindu dan Muslim yang berasal dari dua peradaban yang berada dan berbeda ini menjadi masalah bagi banyak pemikir modern yang mencari penjelasan di kerajaan Inggris tentang perpecahan anak benua itu. Apakah perpecahan ini kebiasaan dan filosofi sosial yang berbeda dirunjuk oleh Jinnah merupakan hasil dari plot kolonial, atau apakah ada perbedaan peradaban yang lebih dalam? Tidak diragukan lagi bahwa seringkali aspek Hindu dan Islam, khususnya budaya Persia dan Turki, saling mempengaruhi seperti yang sering ditunjukkan di tingkat desa. Umat Hindu dan Muslim memiliki spektrum adat dan kepercayaan yang luas, kadang-kadang bahkan bersama-sama menyembah orang suci atau tempat suci yang sama.
Cynthia Talbot, seorang sejarawan yang berfokus pada India pro-kolonial, berpendapat bahwa meskipun tidak ada yang menyangkal bahwa modernisasi telah mengarah pada artikulasi identitas yang lebih tajam yang mencakup komunitas luas, identitas modern itu tidak muncul begitu saja. Mereka umumnya menggunakan mitos dan simbol dari bentuk identitas awal yang mungkin kurang jelas dirumuskan dan peredarannya lebih terbatas, tetapi tetap merupakan inti etnis yang baru. Jadi dalam bukunya India Before Europe, dia menulis, meskipun keyakinan dan praktek keagamaan di India tidak pernah diimplementasikan oleh lembaga pusat atau otoritas spiritual, peradaban bahasa Sanskerta dan Brahmana di seluruh anak benua memang menghasilkan semacam budaya agama yang bersatu di tingkat elit pada tahun 1000 Masehi. Sarjana lain berpendapat bahwa kedatangan dan penaklukan Muslim lain menyebabkan berbagai tradisi pribumi terkait untuk reifikasi sebagai Hindu, sebuah proses yang dimulai jauh sebelum Inggris tiba. Dengan demikian, ada kesadaran diri pribumi akan tradisi pribumi yang berbeda dari Islam yang baru diperkenalkan, meskipun istilah Hinduism belum sepenuhnya ada. Tentu saja tidak semua berarti bahwa umat Hindu dan Muslim tidak dapat dan tidak boleh rukun atau sama lain dan menyatukan budaya mereka. Mereka seharusnya dan berlebih lagi negara-negara Asia Selatan harus terus memberikan kebebasan politik penuh kepada semua orang tanpa memandang agama, etnis, bahasa, atau bangsa. Tetapi dalam proses penggambaran atau menggambar pada sejarah kuno untuk menciptakan identitas nasional modern, mungkin tidak dapat dihindari bahwa akan ada ketegangan antara dua visi berbeda yang diartikulasikan oleh elit dan komunitas yang berbeda di anak benua. Karena mereka berasal dari dua sosial yang berbeda dan ideologi agama dan memiliki sisi yang berbeda dari negara modern. Jadi konflik Hindu-Muslim di Asia Selatan tidak berasal dari satu faktor tertentu, tetapi merupakan fungsi dari gesekan antara komunitas yang berbeda dengan visi modernisasi yang berbeda. Fenomena seperti itu hampir tidak unik di Asia Selatan dan dapat ditemukan di seluruh dunia, dimanapun terdapat masyarakat dan bangsa yang terpisah yang hidup bersama dalam jarak dekat. Semutan, bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda bahwa semua itu konflik yang terjadi ada beberapa elit yang mendesainnya dan semua itu terjadi begitu saja dan dengan mudahnya kita sebagai penganut agama-agama itu menjadi mudah untuk terprovokasi, meskipun sang provokator atau dalang tidak pernah terlihat. Inilah yang mestinya meningkatkan wawasan kita sebagai umat Hindu atau umat Islam yang beragama, harus memiliki kecerdasan dan melihat banyak potensi kerugian yang diakibatkan oleh perpecahan-perpecahan dan bisa menemukan siapa sebenarnya sang dalang di balik kerusuhan-kerusuhan yang terjadi yang memprovokasi masyarakat kita. Jika kita lebih cerdas, tentunya kita bisa untuk membaca itu dan menghindari perpecahan yang terjadi yang tentunya banyak mengakibatkan kerugian. Silakan tuliskan bagaimana pendapat Anda, Semeton. Apakah perpecahan-perpecahan itu memang ada seorang dalang besar yang memainkan perannya, yang kita orang-orang kecil yang kurang pandangannya terhadap sudut pandang agama yang menjadi wayangnya yang diadu. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Sukurata Isra Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.